Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel Arif Kurniawan 17. Nah, kali ini saya akan membahas tentang kesalahan saat memelihara baby reticulatus python atau kesalahan yang sering terjadi saat memelihara reticulatus python. Oke, simak videonya. Sebelum menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bantu channel ini berkembang dan jangan lupa di-share ya. Oke, selamat menonton. Terima kasih. Nah, di sini saya akan membahas tentang kesalahan yang sering dilakukan pemula ya dalam memelihara baby reticulatus atau sedang memelihara yang besar juga. Nah, itu sering terjadi kesalahan. Dan kali ini saya akan membagikan tips agar tidak terjadi lagi kesalahan dalam memelihara baby reticulatus python ini. Nah, kesalahan pertama itu sering terjadi ketika pemula ingin memelihara baby retic, namun membelinya itu pertama membeli hasil tangkapan alam. Nah, itu kurang bagus ya, dikarenakan baby retic yang hasil tangkapan alam itu biasa dominannya itu galak. Oke, dan yang kedua itu biasanya dia membeli ratingnya dulu, baru membeli kandang. Nah, yang pertama kita harus prepare kandang dulu. Oke, itu kesalahan yang kedua. Nah, untuk kesalahan ketiga ini yaitu tidak mempunyai hook. Kenapa hook ini saya masuk kategori kesalahan juga ketika kita tidak memilikinya, yaitu dikarenakan tipikal ular reticulatus python ini, mau baby atau dewasa, biasanya dia defense kandang. Nah, dengan adanya hook ini mempermudah kita atau memperkecil kita untuk tergigit saat mau menghandle di awal, apalagi dia di dalam kandang. Oke. Nah, jadi saya masukkan ini supaya untuk teman-teman lebih aman, lebih safety juga, oke. Tapi tidak harus menggunakan hook-hook yang mahal. Bisa juga menggunakan hook-hook yang murah seperti tongkat, bekas cat atau kayu pun boleh. Yang penting bisa meminimalisir agar terhindar dari gigitan ular retic tersebut. Oke, itu kesalahan yang ketiga yang sering banyak pemula yang lalai. Nah, kesalahan keempat ini yang paling sering terjadi ketika pemula atau yang mau bermain reticulatus python ini, yaitu ketika setelah dia memberikan pakan terus ingin bermain dengan ular itu, dan itu sebenarnya tidak bagus ya. Itu salah satu kesalahan besar. Mengapa itu menjadi kesalahan besar? Ketika si baby retic atau ular yang setelah makan terus kita mainkan, itu bisa menyebabkan ular tersebut itu muntah. Jadi ada banyak juga yang akan ditimbulkan ketika ular itu muntah, yaitu berupa ular tersebut menjadi stres dan ular itu juga menjadi mogok makan. Yang paling kita hindari itu yaitu mogok makan. Karena ketika ular itu mogok makan, nah bisa pusing sendiri kita dibuatnya. Oke, itu kesalahan yang paling sering terjadi. Jadi hindarilah kita menghandle ketika setelah memberikan retic atau ular-ular tersebut makan. Nah, untuk kesalahan yang kelima yang sering terjadi juga ketika kita ingin memelihara saja namun tidak memperhatikan untuk kebersihan kandang. Nah, ini sering terjadi juga ketika kita ingin bermain saja sama ularnya namun tidak memperhatikan bagaimana kandangnya, kotor atau tidak, kita tidak memperhatikan itu. Nah, jadi untuk kesalahan ini sangat fatal juga, karena ketika kandang itu kotor atau basah, biasanya lembab juga, itu juga ngaruh kepada baby retic atau ular-ular yang kita pelihara. Mengapa itu mempengaruhi? Dikarenakan ketika kandang itu dalam keadaan basah, kotor, apalagi ada bekas pup, nah itu bisa menyebabkan kutuan pertama. Kedua, membuat si ular tidak nyaman. Jadi ketika ular itu sudah mulai tidak nyaman di kandangnya itu,
Nah, maka yang akan terjadi akan si ular ini akan nyundul kandang. Nah, ketika ular-ular ini sudah menyundul kandang, biasanya dia akan robing atau di bagian atas kepalanya itu luka. Dan itu sering terjadi ketika kandang-kandang ini kotor atau basah ya, itu yang membuat dia tidak nyaman. Mungkin sekian video yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua. Mudahan bisa bermanfaat ya. Dan sebelum saya akhiri, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bantu channel ini berkembang dan jangan lupa di-share ke teman-temannya. Oke, terima kasih juga yang sudah subscribe, yang sudah support saya. Dan jika ada saran yang lain bisa isi di kolom komentar ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.